Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-mustakmilina syarafa, amma ba'du. Ikhwan dan akhwat dimanapun anda berada, semoga anda semua, antum semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, dan semoga kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan sekarang ini saya akan berbagi dengan ikhwan dan akhwat semuanya, saudara semuanya, kalam hikmah yang diambil dari kitab An-Nasaihul Ibad. Semoga kalam hikmah ini memotivasi kita untuk selalu dalam kebaikan, ya. Amin ya rabbal alamin. Adapun hikmah yang akan saya sampaikan adalah dari hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, "Alaikum bimujalasatil ulama." Wajib bagi kalian semua untuk duduk bersama para ulama. Al-ail amilin, yaitu ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Al-amilin, mengamalkan ilmunya. Wastima'i kalamil hukama, dan mendengarkan perkataan para hukama. Kenapa kita disuruh duduk dengan para ulama dan mendengarkan perkataan para hukama? Alasannya nanti di belakang, di selanjutnya ini akan dibahas. Kemudian siapakah hukama itu? Ail alimi nabi zatillah, orang-orang yang mengetahui tentang zat Allah, orang-orang yang kenal dengan Allah, orang-orang yang mengerti tentang zat Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-musibina fi aqwalihim, orang itu juga di dalam perkataannya tepat, pas, sesuai dengan syariat, sesuai dengan ajaran Al-Quran, sesuai dengan al-hadis. Jadi perkataannya dan juga perkataannya dan juga pekerjaannya tidak bertentangan dengan ilmunya, ilmu yang dia dapat. Itu adalah al-hukama. Orang yang bijaksana, orang yang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adalah hukama. Fa innallaha, kenapa kita disuruh duduk bersama mereka? Fa innallaha ta'ala, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhyil qalbal mayyitah, Allah menghidupkan hati yang mati binuril hikmah, dengan nur hikmah atau ilmu yang bermanfaat. Di sini disebutkan ay ilmin nafi, maksud hikmah adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan. Kama yuhyil arda al-maitata bima'il matar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Jadi ketika kita duduk dengan para ulama, maka hati kita akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hujan menghidupkan bumi yang dalam kondisi mati. Jadi kita lihat kalau ada bumi yang mati, bumi yang gersang, lama tidak kena hujan, kemudian turun hujan, maka hujan itu akan menjadi penyebab bumi itu menumbuhkan tumbuhan yang sebelumnya kering, tidak berdaun, tidak berbuah,
maka kemudian ketika turun hujan akan berbuah, akan berdaun, akan menghijau, rumput-rumput yang kering akan menghijau tumbuh sehingga bisa diambil untuk makanan ternak kita. Nah, ini perumpamaan yang sangat-sangat luar biasa, menjadi ibroh kepada kita semua bahwa kalamnya para hukama dan ulama ini seperti hujan, bisa menyegarkan hati, bisa menghidupkan hati, bisa menjadikan hati kita itu berbuah. Maksudnya apa? Memberikan manfaat kepada kita. Sebagaimana kalau bumi yang mati, tumbuh-tumbuhan, kemudian tumbuhannya itu berbuah, maka buahnya itu akan diambil, dikonsumsi oleh orang-orang yang di sekitarnya. Begitu juga kalau kita dekat dengan ulama, kita ambil ilmunya, kemudian kita amalkan ilmunya, maka ilmu akan bermanfaat untuk kita juga dan juga orang-orang di sekitar kita. Maka dengan kata lain, kalau hati kita pingin terhujani dengan barokah, pingin dihujani dengan nur ilahi, pingin hati kita ada koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, ada koneksi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus berkumpul dengan para ulama dan mendengarkan. Kalau hukama ini walaupun kita tidak berkumpul, tapi mendengarkan perkataannya juga bisa untuk masa-masa sekarang. Karena di sini tidak disebutkan wastima'i kalamil hukama dan mendengarkan perkataan. Di sini tidak disebutkan berkumpul kalau dengan hukama, tapi mendengarkan. Jadi apa-apa yang disampaikan oleh para hukama kalau sekarang ini melalui video misalkan atau YouTube, orang-orang yang ahli hikmah, orang-orang yang al-arif billah, kita dengarkan perkataannya, maka akan menghidupkan hati kita. Sekarang media kita sudah banyak ya, bisa melalui medsos, bisa melalui Facebook, bisa melalui video, bisa melalui YouTube. Carilah ulama-ulama yang sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, adalah orang-orang yang kenal dengan Allah dan perkataan dan perbuatannya itu sesuai dengan ilmu yang dia dapat dan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dialah adalah hukama yang perlu kita dengarkan perkataannya. Agar apa? Agar hati kita hidup, agar hati kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita tercerahkan dengan nur hikmah yang mereka punya. Karena mereka adalah warasatul anbiya ya. Warasatul anbiya. Dan ada di antara ulama ini, kalau kita melihat wajah mereka, maka kita akan kita akan mendapatkan keberuntungan. Di kitab ini juga disebutkan bahwa ada seorang ulama yang bernama Al-Imam As-Sahruradi. Beliau adalah termasuk tokoh sufi ya. Suatu ketika beliau itu berkeliling di Mina, di Masjid Khif. Masjid Khif itu adalah masjid yang ada di Mina, dekatnya Jamarat. Beliau itu berkeliling waktu musim haji tentunya. Kalau bukan musim haji kan nggak ada orang. Apa tujuan beliau itu berkeliling? Beliau itu mencari, melihat wajah-wajah orang dilihatin begini, wajahnya dilihatin. Kemudian kok aneh ini, ulama ini kok aneh ngeliatin wajahnya orang, dicariin begini wajahnya orang itu, dipelototin begini. Maka dikatakan kepada beliau,
Kenapa kok begitu? Kok orang dilihatin mukanya kenapa? Maka kemudian beliau menjawab, sesungguhnya Allah SWT mempunyai hamba idza nazaru ila syakhsin inna lillahi ibadan idza nazaru ila syakhsin aksabuhu sa'adatan. Sesungguhnya Allah SWT punya hamba yang apabila hamba itu melihat kepada seseorang, maka orang yang dilihat itu akan menjadi beruntung. Fa'ana talabu dzalika, dan aku mencari orang itu. Jadi ada hamba Allah yang apabila hamba Allah itu melihat kepada orang lain, maka pandangannya itu membawa keberuntungan. Lah, Imam As-Sahruradi ini pingin dilihatin oleh orang itu, makanya beliau setiap keliling-keliling di Masjid Khif ngelihat orang biar dilihatin, biar dia dari pandangan orang yang dilihat itu, kalau yang dilihat itu adalah orang yang disebutkan tadi, adalah orang seorang hamba Allah yang menjadi sebab keberuntungan, maka beliau bisa mendapatkannya. Nah, maka perlu kita contoh dengan kita datang kepada para ulama, ya. Kalau di sini disebutkan bukan hanya ulama ya, ibad. Allah punya hamba-hamba ya. Bisa bukan ulama, bisa ahli ibadah, orang biasa misalkan, tapi mengamalkan ilmunya. Kemudian orang itu apabila melihat kepada orang lain, orang yang dilihat akan menjadi orang yang beruntung. Maka kalau dilihat dari kisah ini, ya kita jangan sungkan-sungkan untuk melihat wajah orang ya. Wajah orang, siapa tahu orang yang kita lihat itu memancarkan aura nur keberuntungan yang menyebabkan kita menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa mencerahkan saudara-saudara semuanya. Semoga ini menjadi amal untuk saya, sehingga bisa menjadi bekal saya untuk menghadap Allah SWT. Ada manfaat tulisan kebaikan di dalam di dalam catatan amal saya, dicatat menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita senangi, cintai para ulama. Kemudian kita dengarkan perkataan orang-orang yang bijak, para hukama yang ciri-cirinya sudah saya sebutkan tadi. Jangan malah kita membenci para ulama, memusuhi para ulama, tapi kita juga harus memilah dan memilih, karena ada ulama yang ada ulama yang saleh ya. Ulama yang saleh ya yang saya sebutkan tadi, dan juga dalam Al-Quran disebutkan al-ulama innama yakhsyallah min ibadihi ulama. Ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Kemudian ada juga di riwayat lain ulama ya, ulama yang ilmunya ditukar dengan dunia. Dia dengan ilmunya mencari keuntungan dunia, tidak peduli dia mencelakakan orang lain, menyesatkan orang lain. Itu adalah ulama na'udzubillah min dzalik, yang ditakutkan oleh Rasulullah dan lebih berbahaya daripada Dajjal. Maka kita ikutilah ulama-ulama yang betul-betul lurus, ulama yang lurus, berjalan di jalan Rasulullah, Alkitab wa Sunnah dan as-salafus saleh, dan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan insyaallah kita akan berjumpa lagi di lain waktu.
dan mohon keikhlasannya kepada saudara-saudara semuanya untuk like ya, komen, dan jangan lupa subscribe ya. Ya biasa sekarang kan main subscribe-an ini. Ya di subscribe ya, insyaallah semoga bermanfaat. Di like dan juga share ke teman-temannya. Ya wal afa minkum minkunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.